Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan siaran Agung Pos channel YouTube. Saya HM Saripudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi, saat ini berada di ruang Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan. Lalu kita berwawancara pada hari ini, insya Allah hasil wawancara kita ini akan berguna bagi pemerintah daerah dan para pemirsa sekalian. Pak Edi Saripudin, sebenarnya perpustakaannya seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Saripudin yang sering dipanggil rekan-rekan Pak Haji. Ya, sebenarnya saya di sini bertugas di sini baru 1 bulan, lebih kurang 1 bulan. Sebelumnya saya di perikanan. Tiap hari pernah di perikanan juga. Kami wawancara dengan Bapak. Dan sekarang kembali diwawancarai di sini mengenai perpustakaan. Perpustakaan ini sebenarnya sangat-sangat penting. Sangat penting untuk masalah kearsipan. Sebenarnya di dinas-dinas maupun di sekolah di mana itu sangat penting itu masalah arsip. Jadi masalah arsip, terus masalah buku-buku taman bacaan. Jadi di sini kami di perpustakaan ini ada kegiatan pusling. Pusling, jadi perpustakaan keliling. Jadi setiap bulan itu kami mengadakan keliling ke sekolah-sekolah. Jadi ke sekolah-sekolah dari teman-teman kami berkeliling. Terus sebelumnya kita koordinasi dulu dengan sekolah-sekolah yang dituju bahwa kita akan mengadakan pusling. Jadi mereka menyiapkan para murid itu untuk kita nantinya datang ke sana, para murid itu untuk mempelajari atau yang berminat membaca buku-buku, kami siap 1 mobil pusling dengan peralatan lengkap yaitu buku-buku, semua judul ada di sana. Jadi ya buku-buku pelajaran. Yang jelas buku-buku pelajaran, ada juga silakan. Buku cerita-cerita ada, yang pada umumnya banyak buku pelajaran. Nah, jadi bagi sekolah sangat bermanfaat sekali itu kelihatannya. Nah, namun di sini kami mengharapkan dari pemerintah daerah supaya ke depan nanti agar lebih meningkat perpustakaan ini, supaya kelihatannya lebih dipandang dari masyarakat. Jadi di sini maaf Pak dilihat di sini kalau dari kawan-kawan tuh kelihatan dipandang itu perpustakaan ini kelihatannya agak inilah. Nah, jadi Bagian kebohongan. Tapi tidak sebenarnya. Tidak, asal kita menghayati, memang kita jalankan, perpustakaan ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Karena dia mencerahkan anak bangsa. Iya. Jadi masalah kearsipan, baru-baru ini kami mengundang dari provinsi dan juga dari pusat. Kami mengadakan sosialisasi masalah kearsipan. Jadi masalah kearsipan, narasumbernya ada dari pusat dan juga dari provinsi 2 itu. Jadi kami mengadakan itu 1 hari penuh. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi itu masalah kearsipan, mudah-mudahan kedepannya tadi yang mengikuti itu agar dapat terlaksana di dinas masing-masing. Itu melibatkan kepala dinas? Itu melibatkan sekretaris, seluruh sekretaris dinas dan juga yang membidang itu. Jadi alhamdulillah semuanya hadir semua. Yang dibuka oleh langsung Bapak Bupati, beliau yang membuka acara tersebut. Sebenarnya arsip itu gunanya secara hukum apa ya Pak? Arsip
itu ya seperti contoh kecilnya saja Pak. Ya. Arsip kalau kita surat menyurat ini ada surat yang penting masuk, Ya. nah itu ada istilahnya dokumen itu Pak. Ya. Nah, dokumen itu kalau kita simpan ada jangka waktunya Pak, seperti bisa dihanguskan itu dalam jangka berapa tahun, itu 25 tahun atau berapa tahun itu bisa dihanguskan arsip itu. Jadi kita di sini belum begitu mengerti masalah itu, tapi dengan adanya kita sosialisasi kemarin, alhamdulillah semua sekretaris dinas dan sekretaris camat itu dengan adanya tukar pendapat, jadi beliau sangat-sangat memahami sekarang. Tinggal pelaksananya ke depannya nanti mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik Pak. Artinya kearsipan ini akan diperhatikan. Benar Pak. Dan seluruh surat-surat yang dikeluarkan oleh dinas instansi artinya harus ada tembusan. Ada. Di sini. Iya. Sekarang ya tembusan tidak ada Pak. Ya. Itu kan atau surat-surat tertentu mungkin. Surat-surat tertentu ya Pak. Ya. Surat-surat tertentu ada ditembuskan ke sini Pak. Iya. Nah, jadi dengan adanya kearsipan ini mudah-mudahan Kabupaten Ogan Ilir nantinya ke depannya lebih maju lagi Pak. Iya. Pak Edi, tadi kalau Pak Edi berbicara arsip, sekarang saya ingin lagi menanyakan masalah pusling. Iya, pusling. Sasaran pusling ini kemana nih? Ke desa, batas kecamatan atau kemana? Ini sampai ke desa. Desa. Sampai ke desa. Berapa banyak kendaraan pusling? Untuk saat ini alhamdulillah Pak, Ya. kita dapat bantuan cuma satu Pak. Satu. Di 241 desa dan kelurahan Ogan Ilir bisa dengan satu. Itu sebenarnya kalau secara ini Pak, kita sekarang continue Pak. Ya. Bergilir. Ya. Jadi dengan 241 desa itu kami bikin semacam kegiatan kita. Jadi setiap itu dari kecamatan ke desa. Jadi kalau mau dengan waktu singkat itu tidak tercover Pak. Tidak tercover. Ya. Tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur dengan adanya Pusling ini, kami dari perpustakaan bisa menjalankan tugas ini dengan semampu kami Pak. Ya. Strategi apa yang diterapkan Pak Edi dari 241 16 kecamatan bisa dilayani oleh satu kendaraan, tapi semuanya bisa tercover? Bagaimana? Itu kita sebenarnya di desa-desa itu Ya. Sudah ada terbentuknya perpustakaan desa. Nah, jadi ada dengan adanya perpustakaan desa, jadi kami mengirimkan buku-buku ke sana mungkin. Kita ya salah satunya mengirim buku ke sana, terus kita mengadakan mobil puslingnya ke sana. Nah, kita ke kecamatan dulu. Dari kecamatan kita melihat desa-desa yang agak terkebelakang. Nah, jadi desanya agak terkebelakang itu SD-nya kami masuk ke sana, maka rekan-rekan kita mengadakan membuka mobil pusling itu supaya adik-adik kita di masyarakat itu dapat berkumpul untuk menikmati buku-buku yang ada. Gimana kelihatan? Kelihatannya sangat bagus sekali Pak. Iya, sangat bagus sekali, masyarakat itu sangat senang, apalagi di daerah pedalaman Pak. Melihat dengan adanya mobil pusling, melihatnya buku banyak sekali, berduyun-duyun Pak. Mungkin bukan cuma murid SD, mungkin masyarakat umum juga mau manfaat. Bisa. Kami tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat biasa untuk ikut meramaikan itu, membaca buku itu. Berapa jam biasanya satu hari kita dalam satu tempat? Itu Pak, dalam satu tempat itu kita biasanya dari pagi Pak. Dari pagi sampai siang. Kita mangkal di suatu tempat yang kira-kira saudara kita Kades itu menunjuk tempat yang telah ditentukan. Jadi kita mangkal di sana kira-kira di
tengah-tengah perkampungan yang dekat dengan masyarakat. Berapa dekat orang? Dengan keramaian. Tenaga operasional kita berapa orang dalam sekali kunjungan? Berhubung mobil kita tuh satu, ya. Itu petugas kita paling ada 4. Ya. Artinya bisa terlayani. Iya, bisa terlayani. Ya. 2 duduk di depan, jadi ya. 4 itu merangkap driver, Pak. Iya. Jadi dia yang nyetir, dia juga sananya melayani adik-adik dan masyarakat di desa. Luar biasa, semangatnya tinggi walaupun fasilitas terbatas. Iya. Mudah-mudahan ke depan ada. Ya, mudah-mudahan ke depan. Dan juga ini, Pak, tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 ini, Pak. Ya. Ini ada undangan dari provinsi untuk mengadakan pameran literasi. Ya. Pameran literasi yang ditempatkan di Bukit Seguntang. Iya. Nah, Bukit Seguntang. Terus terang saja, Pak. Kami di perpustakaan tidak ada dananya itu, Pak. Iya. Baru tahun ini diadakan itu. Namun dengan ada itu kami harus mengikuti itu. Ya, kami Dana tidak ada tapi itu wajib diikuti. harus diikuti. Ya, Jadi dengan adanya itu kita dengan bantuan dari dinas-dinas terkait, Ya. kita koordinasi dengan dinas terkait, kita akan melaksanakan pameran atau bazar di literasi tersebut, ya. Pak. Ya, itu tanggal 8 dengan tanggal 6 ini, dan juga di situ nanti akan dikukuhkan Bunda Literasi. Ya. Bunda Literasi itu yaitu istrinya dari Bapak Bupati atau Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir. Itu akan dikukuhkan di provinsi nantinya. Dan juga di sana nanti akan diserahkan bantuan dari provinsi untuk pojok baca. Pojok baca itu ada salah satu desa yang akan menerimanya nanti dari Ogan Ilir, diserahkan oleh pihak provinsi ke Bunda Literasi itu untuk pojok baca itu. Ya, kita akan menerima bantuan dari provinsi. Saya dengar ini ada program jemput bola ke pusat. Apa yang Pak Saripudin lakukan? Alhamdulillah, Pak, untuk tahun 2001 ini sebenarnya kita dapat bantuan kantor perpustakaan. Sangat hebat sekali. Dari Kementerian apa? Dari Kementerian Perpustakaan. Itu dapat bantuan itu dengan nilai 12 M. Iya. Kapan itu untuk tahun 2022. Oh, 2022. 2022. Tapi kita sangat menyayangkan sekali dari pusat itu dia minta persyaratannya, kita belum bisa memenuhinya. Iya. Memenuhi apa? Persyaratan yang diminta itu terutama itu DID-nya. DID maksudnya? DID-nya gambar. Gambar ini. Iya. Kantoran. Kalau lokasi perhitungan. Lokasinya sudah ada. Lokasinya di sebelah rumah sakit umum. Iya. Menghadap ke Teluk Serwo. Apakah DID itu tidak bisa dikejar dalam waktu singkat? Itu DID itu sudah terlambat, Pak. Bukan DID, Pak. Yang diminta itu masalah lokasi. Lokasi orang pusat itu minta itu sudah surat sertifikat. Kita belum ada itu. Jadi mudah-mudahan untuk tahun 2003 kita sekarang persyaratan ini sudah kita proses, Pak. Sudah kita proses semua. Mudah-mudahan dalam tahun 2003 ini, 23 ini kita dapat kembali meraih itu. Sayang, Pak, itu, Pak. Sayang sekali. Begitu saya masuk ke sini, itu sudah tidak lagi ini, Pak. Sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Jadi sangat sayang sekali. 12 M, Pak, itu, Pak. Iya. 12 M terbuang percuma ya. Iya, Pak. Tapi memang belum siap. Iya, belum Tapi siap. kalau seandainya dulu ditata, mungkin sudah siap sekarang.
Karena Iya. ini bekerja sudah sekian Benar, Pak. tahun kan? Iya, Ya. benar, Pak. Jadi mudah-mudahan dalam tahun 2023 ini kita bisa meraih kembali, Pak. Soalnya persyaratan itu sedang kita proses semua. Iya, iya. DID-nya sudah berjalan, masalah persyaratan surat lokasinya sudah tahap berjalan sekarang. Jadi Artinya sudah ada upaya kita untuk Iya, Pak. melengkapi itu. Iya. Ya. Jadi Pak Bupati kita sangat antusias sekali beliau untuk mendapatkan itu, Pak. Tahun 2023. Insya Allah kita itu, Pak. Pak Edi, di ujung waktu mungkin ada yang perlu disarankan kepada Pemda Ogan Ilir, karena sudah jelas 241 desa dan kelurahan, kalau cuma satu mobil ya rasanya kurang maksimal. Artinya Pak Bupati perlu memikirkan ini karena perpustakaan ini sangat penting, apalagi menyangkut juga kearsipan dan karena perpustakaan ini ya sangat penting untuk mencerdaskan anak-anak bangsa karena dia jemput bola ke berbagai pedesaan, pelosok desaan. Namun kalau cuma satu mobil rasanya kasihan dengan kawan-kawan yang di perpustakaan. Silakan kalau ada himbauan, harapan kepada masyarakat dan pemerintah Ogan Ilir. Terima kasih, Pak. Sebenarnya dengan kami tempoh hari telah menghadap dengan Pak Bupati, Ya. beliau sangat antusias, Pak, Ya. untuk meningkatkan perpustakaan Ogan Ilir ini, Pak. Ya. Jadi beliau mengenai pameran literasi ini di provinsi, beliau menekankan biarpun dana tidak ada, kita harus mengikuti Ya. acara tersebut. Ya. Jadi kami koordinasi dengan dinas-dinas, alhamdulillah dinas-dinas terkait mendukung untuk acara tersebut. Ya. Dan juga kami meminta kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir supaya kedepannya nanti perpustakaan ini agar lebih dipikirkan. Ya. 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 Terutama benar kata Pak Haji tadi, Ya. masalah pusling. Ya. Rasanya kalau mau dalam waktu singkat Ya. untuk kita keliling mengcover semua 241 desa itu rasanya mustahil, Pak. Jadi biarpun begitu kami tetap melaksanakan semaksimal mungkin tugas tersebut. Jadi itulah sekali lagi kami mengharapkan dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati ini agar kedepannya lebih diperhatikan lagi. Itu saja. Terima kasih. Sahabat pemirsa, luar biasa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Edi Saripudin, Esos. Mudah-mudahan ini akan informasi yang kita serap hari ini akan menjadi persiapan lebih baik lagi ke depan sehingga perpustakaan ini berjalan dengan maksimal dan normal. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.